Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yalisa Barudin dengan NIM 089 dari kelas 2B Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang arayu atau penalaran. Yang pertama, pengertian tentang arayu. Ra'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Al-Quran dan hadis. Manusia memiliki akal yang mampu berpikir secara komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai bukti keabsahan hasil ra'yu. Namun, perlu digarisbawahi bahwa akal dan ra'yu memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Akal adalah subjek atau alat atau pelaku yang melakukan pemikiran, sedangkan ra'yu adalah suatu hasil atau objek dari proses pemikiran yang bertujuan untuk mencari kebenaran atau solusi dari suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' menurut bahasa dan istilah dijelaskan sebagai berikut. Ijma' dalam arti bahasa mempunyai dua arti. Yang pertama adalah berusaha atau bertekad terhadap sesuatu, sedangkan kedua artinya kesepakatan. Dari kedua arti tersebut memiliki perbedaan, bahwa yang pertama berlaku untuk satu orang dan yang kedua artinya lebih dari satu orang. Ijma' dalam istilah ahli usul merupakan kesepakatan seluruh para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ijma'. Adapun contoh dari ijma' yaitu antara lain yang pertama, diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa kekhalifahan beliau. Yang kedua, pembukaan usaha pembukuan Al-Quran yang dilakukan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Yang keempat, saudara-saudara seibu sebapak, baik laki-laki ataupun perempuan, atau Banu al-A'yan wa al-Alat terhalang dari menerima warisan oleh bapak. Yang kelima, kesepakatan ulama terhadap keharaman minyak babi yang dikiaskan atas keharaman dagingnya. Lalu kias. Kias secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukir, dan sebagainya, maupun yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian, dan sebagainya. Lalu ada beberapa contoh tentang kias sebagai berikut. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 terdapat larangan keras minum khamr, minuman keras yang dibuat dari anggur. Mengapa dilarang? Dan bagaimana bila minuman keras itu dibuat dari bahan lainnya, seperti dari beras ketan, ketela, dan sebagainya? Dalam hal ini, kita perlu meneliti lihat hukumnya, sebab adanya larangan keras minuman itu ialah karena bisa memabukkan dan dapat merusak saraf, otak, atau akal. Sudah tentu unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras. Karena itu, dengan kias semua jenis minuman keras diharamkan. Lalu istihsan. Istihsan adalah menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kulli atau umum untuk menjalankan hukum istina'i atau pengecualian, disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Jadi, singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya, menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Lalu ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa berarti maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh. Tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama,
Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Jadi maslahah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syara' atau ijma' tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada ilat yang menjadi dasar syara' menetapkan satu hukum, tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Contoh-contoh maslahah mursalah: 1. Tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat itu adalah demi kemaslahatan. 2. Menulis huruf Al-Quran kepada huruf Latin. Selanjutnya ada istishab. Pengertian istishab menurut bahasa adalah menetapi dan menuntut kebersamaan. Pengertian istishab menurut istilah adalah menjadikan hukum yang sudah ada sebelumnya tetap menjadi hukum hingga sekarang sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Contohnya, apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap sesuatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan seperti karena membeli, warisah, hibah, atau wasiat, maka pemilikan tersebut terus berlangsung sehingga ada bukti lain yang menunjukkan perpindahan pemilikan pada orang lain. Lalu yang terakhir ada urf atau adat. Dilihat dari segi bahasa, kata urf berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Menurut istilah syara' segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dilihat dari segi sumbernya, urf dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, urf qauli, yaitu kebiasaan berupa ucapan seperti kata yang berarti daging. Perkataan daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan daging, tapi kemudian ia makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah. Yang kedua, urf amali, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan seperti transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad. Lalu ada lagi dilihat dari ruang lingkup penggunaannya. Urf dibagi menjadi dua macam. Yang pertama urf am atau umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat. Yang kedua urf khas atau khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu dan perempuan atau matrilineal di Minangkabau atau melalui bapak patrilineal di kalangan suku Batak. Bagi masyarakat umum, penggunaan kata budak dianggap menghina karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyarakat tertentu, kata budak biasa digunakan untuk memanggil anak-anak. Lalu ada juga ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat. Urf terbagi menjadi dua macam. Yang pertama urf sahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama, umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal atau silaturahmi pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi dan sebagainya. Lalu yang kedua, urf fasid, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama, contohnya berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum minuman keras pada hari ulang tahun. Sekian dari saya, penjelasan tentang ar-ra'yu atau penalaran. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.